Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin berbicara. Jadi Rasmus Højlund ini menurut catatan gue ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, 17 pertandingan bersama dengan Manchester United tidak mencetak gol atau belum bisa mencetak gol. Ini merupakan menurut gue secara ringan amatiran juga angka yang sangat luar biasa sebagai seorang striker atau penyerang yang diandalkan oleh Manchester United. Didatangkan juga dengan angka investasi transfer yang cukup tinggi juga, menjalani musim keduanya dengan tantangan yang sangat besar sekali, di mana itu tadi dia selama 17 pertandingan bersama dengan Manchester United belum bisa mencetak gol. Bahkan kalau dilihat bagaimana Manchester United menghasilkan gol ketika pertandingan terakhir menghadapi Ipswich, Manchester United justru pemain belakang. Ini menurut gue sangat unik juga bagaimana Matthijs de Ligt dan juga Harry Maguire ya, yang akhirnya berhasil mencetak gol dan memberikan kemenangan bahkan bagi Manchester United. Di pertandingan sebelumnya, Kapten Bruno Fernandes dan gelandang tengah Manuel Ugarte yang mencetak gol. Terakhir kali menurut catatan gue, Rasmus Højlund membukukan gol bagi Manchester United itu adalah di ajang Europa League. Dia mencetak 2 gol ketika Manchester United menundukkan Victoria Plzen pada saat itu. Setelah itu ya, dengan menit bermain yang juga cukup banyak sebenarnya, diberikan kesempatan, pemain berusia 22 tahun ini belum bisa mencetak gol. Bahkan keterlibatannya di beberapa pertandingan ya, dari angka shooting misalnya, ini juga sangat kecil. Ada apa dengan Rasmus Højlund dan bagaimana harusnya Manchester United bertindak mungkin di bursa transfer musim panas nanti. Nah, menurut gua, apakah ini terkait dengan situasi teknis, apakah ini situasi non teknis? Bisa jadi kombinasi di antara keduanya. Di musim pertama bersama dengan Manchester United ya, Rasmus Højlund di Liga musim lalu dari 30 pertandingan dia mencetak 10 gol. Secara total di di Champions League misalnya dia mencetak 5 gol, berarti itu ada 15 gol bersama dengan Manchester United dan mencetak 1 gol di FA. Berarti total ada 16 gol yang dibukukan oleh Rasmus Højlund di musim pertama bersama dengan Manchester United. Angka yang menurut gua cukup bagus untuk pemain muda 21 tahun pada saat itu ya, di Manchester United musim pertamanya mencetak double digit gol. Ini merupakan sesuatu yang bagus. Dan kalau ditarik juga bagaimana musim pertama dinamikanya naik turun, Rasmus Højlund tampil bagus di Champions League ya, dengan menjadi top skor bagi Manchester United. Tapi di Liga dia sempat kekeringan nih mencetak gol, sebelum akhirnya dia bisa memecahkan hal tersebut ketika kalau tidak salah menghadapi Aston Villa. Dan setelahnya memang dia semakin sering mencetak gol sebelum akhirnya dihantam oleh cedera musim lalu ya, yang menghentikan rekor bagus dari Rasmus Højlund. Sayangnya musim ini ya berbeda dengan musim sebelumnya. Dari 22 pertandingan liga yang diikuti oleh Rasmus Højlund dengan berbagai macam menit bermain tersebut, dia baru mencetak 2 gol. Nah, gue melihat ya secara ringan amatiran, sebagai pemain muda datang di Manchester United, memasuki musim keduanya, di mana situasi squad tim ini juga mengalami perombakan yang juga tidak sedikit ya, dimulai dari pergantian manajer ataupun head coach. Menurut gue ini juga membawa pengaruh bagi pemain ini. Dan kalau ditarik ke belakang, pemain-pemain muda selama 10 tahun belakangan ini di Manchester United juga sering sekali tidak mendapatkan dalam tanda kutip support yang konsisten. Maksud gue begini, 10 tahun terakhir cukup sering terjadi pergantian manajer di Manchester United bagi pemain muda siapapun itu, sehingga ada
mungkin semacam kayak blueprint, rencana, support, dan lain-lain yang juga berubah ketika ada pelatih baru ataupun manajer baru masuk. Ada banyak pemain muda di Manchester United seperti itu, sehingga perkembangan mereka tidak maksimal. Nah, saat ini Rasmus Højlund menurut gua sedang dalam periode tersebut. Di musim kedua ini bersama dengan Manchester United, secara kolektif Manchester United ini tidak dalam keadaan yang ideal bagi pemain muda, yang dimana ya pemain muda ini juga dijadikan tumpuan untuk mencetak gol bagi Manchester United. Ya, tidak ada nama lain menurut gua selain Rasmus Højlund. Ini sudah dimulai dari musim lalu, dan musim ini justru partnernya juga pemain muda lainnya, yaitu adalah Joshua Zirkzee. Situasi yang sebenarnya di musim panas kemarin tidak gua pandang sebagai hal yang paling ideal dalam lini depan Manchester United. Gua lebih ingin ada pemain yang lebih berpengalaman bagi untuk skuad rotasi misalnya, kompetisi, ataupun pembagi beban untuk lini depan Manchester United. Sayangnya itu tidak terjadi. Dan menurut gua mungkin ini langkah yang harus ditempuh oleh manajemen Manchester United di musim panas nanti. Apakah Rasmus Højlund akan tetap bersama dengan Manchester United untuk musim depan? Gue bisa bilang situasinya 50-50, dan ini pun juga berlaku bagi semua pemain Manchester United ya, secara keseluruhan. Mungkin secara rata-rata tidak ada yang aman, termasuk juga Rasmus Højlund. Cuman yang menarik adalah Rasmus Højlund ini didatangkan dari Atalanta di musim 2023 ya, dengan biaya transfer yang cukup tinggi nih, 75 juta. Dan kalau mengambil dari perhitungan PSR, maka di musim panas nanti, kalau ada tim yang ingin mengambil Rasmus Højlund ya, mereka harus membayar angka minimal 45 juta untuk Manchester United supaya terhindar dari kerugian PSR. Dan angka ini bukan angka yang kecil. Gua berusaha untuk flashback juga ya, bagaimana ketika Rasmus Højlund didatangkan di Manchester United. Pada saat itu ada keinginan dari manajemen klub, tim kepelatihan, untuk mendatangkan striker yang sebenarnya lebih premium, Harry Kane, Victor Osimhen ya. Tapi itu tidak diambil oleh manajemen Manchester United. Benny McCarthy mengkonfirmasi di wawancara terakhirnya. Nah, dari situ secara tidak langsung menurut gua, klub ini seperti kayak membebankan ya tugas untuk mencetak gol langsung kepada Rasmus Højlund sebagai alternatif dari striker premium tersebut. Hal yang menurut gue jauh dari ideal. Nah, apakah Rasmus Højlund sekarang ini dianggap oke, dia sudah selesai? Menurut gue masih terlalu dini untuk difokuskan ataupun dianggap seperti itu. Tapi bagaimana yang harus dilakukan? Menurut gua yang harus dilakukan adalah tidak cukup hanya dengan misalnya memberikan distribusi bola yang lebih banyak kepada Rasmus Højlund di lini depan ataupun di kotak penalti. Menurut gua tidak sesimpel itu. Sebagai seorang striker di Manchester United, gue yakin kepercayaan diri ya, ini juga menjadi hal yang penting. Dimana kalau gue ingat di sekitar tahun 90-an akhir, 2000-an awal, legenda Manchester United Dwight Yorke di salah satu wawancara mengatakan bahwa menilai striker itu simple, dari gol. Artinya, ketika striker mencetak gol banyak, maka beban dia akan berkurang. Tapi justru sebaliknya, ketika dia bermain bagus tapi tidak ada gol yang terjadi, maka ini akan bergulir menjadi sebuah tekanan. Rasmus Højlund saat ini sedang berada pada tekanan tersebut, dan semakin lama akan semakin besar. Nah, ini juga penting untuk dilihat ya, bagaimana tim kepelatihan mendistribusikan beban tekanan ini. Apakah tim kepelatihan juga mengambil bagian-bagian dari hal itu, atau justru mereka melemparkan semuanya ke Rasmus Højlund dengan mencari solusi alternatif lain di musim panas nanti? Gue tidak tahu, karena kemampuan Manchester United dari sisi finansial juga sangat terbatas. Di sisi lain, Rasmus Højlund juga menurut gue ya
tetap harus membuktikan kapasitasnya di musim ini. Karena semisal Manchester United tidak mampu mendatangkan striker baru di musim panas nanti, di mana gue meragukan hal tersebut karena memang disebutkan bahwa ini akan menjadi target utama dari Manchester United ya. Tapi pemain muda lainnya, Chido Obi, juga sudah disiapkan nampaknya untuk masuk ke tim utama. Tinggal bagaimana dia berpenampilan. Bagaimana juga Rasmus Højlund sekali lagi ya, dia berusaha untuk melepaskan tekanan, beban, pressure dan lain-lain musim ini. Itu juga merupakan bagian dari perjalanan karir dia sebagai penyerang. Karena semisal Manchester United mendatangkan striker premium lainnya pun juga salah satu tantangan terbesar adalah itu tadi, karakter mental. Karena di periode-periode sebelumnya Manchester United juga sempat mendatangkan pemain-pemain depan yang disebut premium ya, dengan prestasi yang cukup bagus di klub sebelumnya, tapi toh mereka pun juga mengalami masa sulit di Manchester United, dan bahkan mereka lebih memilih untuk mencari jalan keluar. Sampai dengan sejauh ini gue menilai bahwa Rasmus Højlund masih gue kategorikan sebagai seorang petarung, dimana dari kabar yang gue dapatkan, kubu Rasmus Højlund sama sekali tidak melihat jalan keluar atau pintu keluar sebagai solusi di situasi saat ini. Artinya dia tetap fight, dan menurut gue ini harus diberikan apresiasi. Yes, fans menginginkan gol, yes, fans menginginkan kemenangan, tapi gue sebagai fans yang ringan amatiran juga tidak hanya terbatas terkait dengan keinginan kemenangan dan juga mencetak gol, tapi juga gue ingin melihat sedikit lebih detail ya. Ada apa situasinya dan kira-kira solusi apa yang harus dilakukan. Nah, solusi yang dilakukan menurut gue support dari staf kepelatihan Manchester United. Apakah dengan diberi kesempatan terus bisa jadi, atau justru diistirahatkan dulu bisa jadi juga, karena memang ada dua kategori pemain dalam periode masa sulit. Ada yang memang harus dihentikan dulu, ada yang justru harus didorong terus. Yang mengetahui lebih pasti tentu saja tim kepelatihan. Kurang lebih seperti itu situasi berbicara ngobrol ringan terkait dengan Rasmus Højlund ya. Tapi bagaimana Sobat Football United? Harusnya langkah apa yang diambil oleh Manchester United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.